Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Santo, absen 32. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peradaban Mesopotamia. Yang pertama adalah takigrafis atau lingkungan alam. Mesopotamia meliputi wilayah antara Sungai Efrat dan Tigris yang sama-sama bersumber dari daratan tinggi Armenia. Kedua sungai ini juga mendapatkan tambahan pasokan air dari banyak anak sungai. Dan keseluruhan jaringan sungai ini mengairi wilayah pegunungan yang sangat luas. Berikutnya ada kondisi sosial politik Mesopotamia adalah dibantu oleh yang pertama ada Sumeria. Bangsa ini mendiami Mesopotamia sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Dan ada bangsa Akkadia, dia menempati Mesopotamia sekitar tahun 2800 sebelum Masehi setelah berhasil menaklukkan bangsa Sumeria. Dan ada bangsa Amoria mendirikan kerajaan Babilonia lama di sekitar Mesopotamia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Dan berikutnya ada kehidupan sosial. Di kehidupan sosial ini, yang pertama ada imam raja dan bawahannya serta bangsawan. Dan yang kedua ada pedagang dan pengrajin. Ketiga ada petani, peternak, nelayan, dan pemburu. Dan yang keempat ada budak. Nah, untuk sistem kepercayaan dan religi, kepercayaan atau agama, kepercayaan bangsa-bangsa yang mendiami Mesopotamia bersifat politeisme dengan satu dewa, yaitu ada dewa tertinggi, Pantheon, dewa Enlil, Sumeria, dewa Marduk, Amoria, dan Kaldea, dewa Asur, Assyria, dewa Amsa, Spenta, Persia. Jadi setiap negara kota-kotanya memiliki ritualnya sendiri-sendiri. Contohnya ritual Kaili di Babilonia. Hasil budaya dan peradaban di Mesopotamia. Nah, hasil budaya ini ada Wiracitra Gilgamesh. Wiracitra Gilgamesh itu adalah sebuah puisi dari Mesopotamia kuno yang dianggap sebagai karya sastra signifikan terawal dan teks keagamaan tertua kedua yang selamat setelah teks piramida. Dan ada zigurat. Zigurat adalah monumen besar yang dibangun di lembah Mesopotamia kuno dan dataran tinggi Iran bagian barat. Dan yang ketiga ada kuduru. Kuduru adalah jenis dokumen batu yang digunakan sebagai batu batas dan sebagai catatan pemberian tanah kepada pengikut oleh Kasites di Babilonia kuno antara abad ke-16 dan ke-12 sebelum Masehi. Dan yang berikutnya ada peradaban Romawi kuno. Kondisi geografis dan lingkungan alam, Romawi kuno adalah sebutan bagi peradaban bangsa Romawi yang dibangun sejak sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Peradaban ini dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat di wilayah Semenanjung Apennina atau sekarang dikenal sebagai Italia. Perkembangan Romawi dipengaruhi oleh kondisi geografisnya yang berada di wilayah strategis, yaitu di kawasan Laut Tengah, sehingga cocok untuk perdagangan. Kota Roma menjadi pusat kebudayaan mereka yang terletak di tepi sungai Tiber, sehingga Romawi dapat dikatakan sebagai kebudayaan lembah sungai. Kondisi alam Romawi didominasi oleh pegunungan. Tepi pantai Romawi berhutan lebat dan rumputan untuk ternak sejak zaman kuno. Dan selanjutnya ada kondisi sosial politik. Saat periode kerajaan dari 753 sampai 509 sebelum Masehi, dan periode kekaisaran itu dari 27 sebelum Masehi sampai 1453 Masehi. Periode republik
509 sebelum Masehi sampai 57 Masehi. Dan kehidupan sosial itu terdiri dari dua kelompok dan masyarakatnya ada dua kelompok, yaitu ada patricia terdiri dari bangsawan dan plebelan terdiri dari masyarakat kecil menengah dari pedagang, seniman, dan petani. Sistem kepercayaan dan religi. Kepercayaan bangsa Romawi adalah animisme dan politeisme. Masyarakatnya percaya terhadap roh leluhur dan sebagian lainnya percaya terhadap dewa-dewa yang dianggap memiliki kekuasaan terhadap manusia ataupun alam. Kepercayaan terhadap dewa-dewa ini dipengaruhi oleh masuknya kebudayaan Yunani. Dan selanjutnya ada hasil budaya dan peradaban Romawi kuno. Yang pertama ada slokan. Slokan itu terdiri dari orang Romawi menghasilkan sejumlah limbah dan untuk membuangnya mereka menciptakan selokan besar yang saling berkaitan dan dialirkan ke sungai sebagai tempat pembuangan akhir. Dan ada buku di zaman Kekaisaran Romawi juga bisa menuliskan banyak catatan dan sastra di atas lempengan tanah liat atau logam. Dan selanjutnya ada koran, dikenal dengan nama Akta Diurna atau kejadian sehari-hari. Koran bangsa Romawi ini ditulis di atas lempengan logam atau tanah liat dan diterbitkan setiap hari sejak tahun 59 sebelum Masehi. Dan yang terakhir ada jalan raya. Pada tahun 200 sebelum Masehi, orang Romawi sudah membangun jalan sepanjang 50.000 mil lengkap dengan petunjuk jalan untuk kepentingan militer. Mungkin segitu saja penjelasan dari peradaban Romawi kuno. Sekian, terima kasih, kurangnya mohon dimaafkan.